Halo Lur, bagaimana kabarnya? Semoga sehat ya, tetap semangat. Selamat datang para pejuang masa lalu, pejuang yang berusaha untuk melupakan dia karena kau tersakiti olehnya. Oke, di perjumpaan kali ini kita akan membahas soal sejarah ya, sejarah tentang masa lalu tapi bukan masa lalu dia. Masa lalu dia lupakan saja, kita ambil pelajarannya agar kita bisa menata hidup lebih baik ke depannya. Asik. Oke, di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang konsep dasar sejarah ya. Ini soalnya. Nah, kalau kalian menemukan soal yang begitu panjang, kalau kalian menemukan soal yang begitu banyak bacaannya, ya saran saya kalian langsung saja menuju titik intinya ya, menuju langsung ke pertanyaannya. Di sini ada pertanyaannya itu konsep berpikir diakronik yang digunakan seorang sejarawan tercermin pada nomor. Oke, di sini pertanyaan intinya adalah tentang diakronik. Nah, diakronik ini apa? Diakronik ini merupakan konsep berpikir sejarah yang intinya adalah berkaitan dengan waktu. Waktunya ini memanjang. Waktunya memanjang, sedangkan pokok bahasan yang diungkapkan cenderung hanya satu pokok bahasan saja. Jadi dengan sederhana, diakronik adalah konsep berpikir sejarah yang waktunya memanjang, tapi topik bahasanya hanya satu saja. Oke, dari situ kalian langsung saja ke informasinya. Informasi pertama adalah peristiwa sejarah yang dikaji berdasarkan dimensi waktu. Nah, di sini ada dimensi waktu, dan ini berkaitan dengan diakronik. Kemudian, informasi yang kedua, peristiwa sejarah yang dikaji terdiri dari beberapa peristiwa yang tersusun secara kronologis. Oke, ini juga kata kunci dari diakronik. Jadi kronik ini sangat erat kaitannya dengan waktu, sedangkan sinkronik lawan baliknya itu fokusnya ke tema. Kemudian informasi yang ketiga, peristiwa sejarah pada waktu tertentu saja. Oke, pada waktu tertentu saja ini bisa masuk ke yang konsep dasar sejarah sinkronik. Kemudian informasi keempat memiliki cakupan yang lebih sempit dan mendalam. Nah, sempit dan mendalam ini juga merupakan ciri-ciri dari konsep dasar sejarah, konsep berpikirnya ya, dari sinkronik. Kemudian yang informasi kelima, kajian melibatkan disiplin ilmu sosial lainnya. Ini juga masuk dalam cara berpikir, konsep berpikir sinkronis. Jadi kalau diakronik itu memanjang dalam waktu, menyempit dalam ruang, sedangkan kalau sinkronik itunya waktunya memanjang, bahasanya itu lebih mendalam. Seperti itu. Nah, seperti yang ada dalam soal, yang dipertanyakan adalah diakronik. Nah, cara yang digunakan, ciri-cirinya apa? Tadi, yaitu waktu dan kronologis. Ini bisa dicontohkan cara berpikir sejarah, diantaranya adalah Perang Diponegoro dari tahun 1825 sampai 1830. Waktunya kan memanjang, dari 1825 sampai 1830. Sedangkan topik yang dibahas, pokok bahasanya, ya Perang Diponegoro saja. Tidak melebar ke disiplin ilmu lainnya, atau ketika membahasnya kita tidak melibatkan ilmu sosial lainnya, seperti itu. Jadi boleh dikatakan kita bisa memilih opsi yang A untuk menjawab soal ini. Jadi konsep berpikir diakronik yang digunakan sejarawan tercermin pada nomor 1 dan 2.
berdasarkan dimensi waktu, kemudian tersusun secara kronologis. Kalau 345 itu merupakan konsep berpikir sinkronis. Seperti itu ya. Begitu penjelasan saya, semoga paham, semoga mengerti, dan semoga dia juga mengerti bahwa di sini ada diri yang selalu menanti. Ciao.